Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa pertemuan kita berhenti sejenak. Bukan libur tapi berhenti sejenak. Karena tidak ada istilah mencari ilmu itu libur. Sehingga kita lihat para penuntut ilmu itu orang-orang yang giat mencari ilmu, mereka akan melakukan apa saja yang mereka bisa lakukan asal mereka bisa mendapatkan ilmu. Salah satu contohnya adalah ketika Imam Malik bin Anas itu masa kecilnya beliau itu senangnya main-main. Ya, masa kecilnya Imam Malik bin Anas itu main-main. Karena beliau itu orangnya kalau secara riwayat itu orangnya tinggi, ganteng, besar badannya, kemudian pelontos ininya, kayak Pak Warsito adalah pelontos depan, karena mikirin masa depan. Itu ahli fisika itu mikirin masa depan. Tapi kalau ahli sejarah yang pelontosnya belakang, karena mikirin masa lalu. Maka antum yang ahli fisika kok pelontosnya nggak di depan, berarti belum kurang mikir antum ini. Orangnya gede tinggi kayak saya lah, kira-kira sebetulnya. Itu kecilnya senangnya mainan burung dara itu. Senangnya mainan burung dara, dan dia punya kakak yang lebih cerdas. Ya, lebih cerdas. Maka kalau orang memperkenalkan Imam Malik ini namanya bukan Imam Malik, ini saudara. Nah, kalau salah kakak namanya Syihab, ini saudaranya Syihab. Sehingga Imam Malik ini merasa tersinggung. Kok nama saya nggak disebutin Malik? Nah, suatu saat bapaknya ngasih pertanyaan kepada anak-anaknya. Yang selalu bisa menjawab ini bapak kakaknya ini. Imam Malik ini kalah terus. Ya, kalah terus. Ini juga antum kalau punya anak, antum harus sering ngasih pertanyaan-pertanyaan berkualitas kepada anak-anak. Akhirnya Imam Malik merasa kalah, dan akhirnya kata bapaknya, alhadka hamamatuka, alhadka hamamatuka, burung dara kamu itu menyebabkan kamu itu lalai, maka kalau kamu mau ilmu, tinggalkan burung dara itu. Hanya saat itu ditinggal. Ya, kalau sekarang mungkin bukan burung dara ya, mungkin HP kali ya. HP dengan segala macam isinya yang di dalam, sehingga menyebabkan kita itu lalai dari mencari ilmu. Nah, setelah itu beliau mengejar ketertinggalannya. Caranya apa? Pinter. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Beliau itu punya guru namanya Ibnu Hurmuz. Ya, salah satu gurunya itu Ibnu Hurmuz. Nah, karena beliau merasa tertinggal, bagaimana Ibnu Hurmuz ini bisa perhatian kepada Imam Malik. Imam Malik ini kan orang miskin, tapi penampilannya nggak mau kalah dengan orang kaya. Sangat klimis sekali. Jadi klimis itu apa ya? Perlente ya, necis. Ya kayak antum-antum inilah, masya Allah. Terutama yang belum menikah. Kalau udah nikah antum penampilannya jelek. Ini yang belum menikah, masya Allah, necis begitu, klimis ya. Kalau bahasa Jawanya itu klimis, necis betul begitu. Dan beliau itu punya udeng-udeng. Apa udeng-udeng? Sorban itu dililitkan kepala, itu kalau dibentangkan itu bisa 4 meter, 5 meter. Nah, beliau punya guru namanya, nanti guru pertamanya itu namanya Rabi'ah. Ini guru yang lain namanya Ibnu Hurmuz. Bagaimana caranya gurunya itu perhatian kepada Imam Maliknya tinggi, sehingga guru ini nggak memperhatikan murid yang lain. Nah, coba itu saking tanda kutip gilanya dulu penuntut ilmu untuk belajar. Akhirnya Imam Malik ini kalau pergi ke rumah gurunya Ibnu Hurmuz ini pagi, itu habis subuh langsung berangkat ke rumah gurunya. Fajr setelah salat subuh. Sambil wakana fi kummihi tamr, ngantongin kurma. Begitu nyampe, kurmanya dibagi-bagi ke anak-anaknya Ibnu Hurmuz.
tolong ini kurma untuk kalian. Nanti kalau ada tamu kasih tahu inna abaka masyghul, bapakmu sibuk. Ya, inna abaka masyghul. Jadi jangan sampai menerima tamu. Bukan inna abaka zahib, bapakmu pergi, enggak. Memang masyghul. Inna abaka masyghul. Betul dikasih ini. Besok begitu, besok begitu. Ini bukan nyokok. Ini bukan nyokok. Artinya apa? Biar nanti kalau ada orang ingin belajar kepada Ibnu Hurmuz sama anaknya kan mau ngapain? Mau ketemu bapak. Abi masyghul, bapakku sibuk. Akhirnya pergi. Dan itu pagi sampai sore, sampai menjelang maghrib, baru nanti Imam Malik pulang. Dan itu tiap hari saking tanda kutip gilanya Imam Malik kepada ilmu. Nah ini diantara kita ada nggak kira-kira anak kita itu yang seperti itu, Bi? Nanti tak bawain bakso, tapi jangan ngajar yang lain ya, ngajar saya aja. Kita pengen anak-anak SQ seperti itu. Wah, pagi itu bakso terus antum ngajar terus ya. Setiap mau ada tamu kasih bakso, kasih durian, masya Allah. Nggak ada seperti itu. Kemudian ketika belajar seperti ini, para penuntut ilmu itu kan nyatet mereka. Kalau antum kan nggak nyatet karena hafalan antum luar biasa, kekuatan hafalan. Maka yang nyatet-nyatet ini yang hafalannya lemah. Yang nggak nyatet itu anda yakin kayak Imam Syafi'i, sekali dengar hafal. Imam Syafi'i itu kalau pergi ke masjid telinganya ditutup, karena setiap yang didengar itu langsung memorinya itu dihafal, langsung dihafal sama beliau. Nah ini yang nyatet, yang bawa pena ini kita doakan mudah-mudahan hafalannya lebih tambah kuat seperti mereka yang nggak nyatet gitu. Itu nyatet. Kok penanya pecah atau patah? Kan dulu penanya kan gini. Kan pakai kayu itu kan. Dulu seperti itu 4 tahun. Patah. Nggak ada cadangan lagi. Apa kata mereka? Al-qalamu bidinar. Langsung al-qalamu bidinar. Yuk siapa yang mau ngasih saya pena? Saya kasih 1 pena 1 dinar. Hanya pena kayu. Saking beliau itu nggak mau ketinggalan nulis. 1 dinar itu sekarang 3 juta. 1 pena 3 juta. Nah sekarang kalau penanya hilang atau ketinggalan pena malah senang, alhamdulillah nggak bawa sehingga nggak nyatet. Nanti alasannya ada. Itu bedanya penuntut ilmu yang sesungguhnya dengan yang enggak, dan seterusnya. Baik, kita sampai mana ya Ustaz? Sampai halaman berapa? Yang ke-6 itu sudah belum ya? Saya lupa. Yang bahasa Arab? Oh iya. Ini sudah Ustaz. Sudah, berarti 90 halaman 100. Ta'limuhu bil hiwar wal musa'alat itu sudah. Sudah itu Ustaz. Kalau itu Anda yakin sudah. Anda masih ingat lah. Walaupun Anda udah agak tua, tapi masih ingat. Halaman 100 ya, karena per item saya ambil 2 hadis maksimal. Biar kita cepat selesai. Baik, nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW mengajar bil muhadatsah dengan dialog, wal muwazanah analog, al aqliyah analog akal. Sampai itu sekarang. Wa min asalibihi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara metode Rasulullah SAW dalam mengajar, annahu kana yasluku, beliau menempuh fi ba'dil ahyan, dalam beberapa momen. Ingat, tolong digaris, dalam beberapa momen, tidak semua momen. Ini namanya at-tanwi'. At-tanwi' itu membuat variasi. Sabilal muhakamatil aqliyah, dengan cara untuk menguatkan akal, ala tariqati su'al, bertanya, wal istijwab, dan jawab. Liqal'il batil, untuk membuang kesalahan. Min nafsi mustahsinihi, dari jiwa orang yang menganggap itu baik. Jadi ada orang menganggap ini orang baik, menganggap sesuatu yang jelek jadi baik. Itu cara Rasulullah, caranya adalah dengan dialog.
Au litarsikhil haqqi, atau untuk menancapkan kebenaran fi qalbi mustab'idihi, di hati orang yang menganggap jauh, au mustaghribihi, menganggap aneh. Jadi ada orang yang masih ragu-ragu dengan kebenaran, maka cara menetapkan kebenarannya itu dengan bil muhadatsah. Kapan ini baik? Muhadatsah itu baik di tingkat SMP ke atas. Ingat, anak kecil, ingat ini antum kalau punya anak, ini pelajaran mahal. Anak kecil itu kalau belum bicara, yang paling berfungsi telinga. Apa yang didengar itu yang banyak akan masuk dan nanti akan terlihat hasilnya. Maka antum kalau punya anak kecil sebelum begitu umur tahu 1 hari 2 hari, telinganya banyak difungsikan dengan tilawah Quran. Didengerin tilawah Quran. Memang nggak terasa dan nggak ada hasilnya, memang nggak kelihatan. Begitu anak 2 bulan itu mulai bisa melihat. Anak saya sekarang udah mulai bisa melihat. Jarak setengah meter udah mulai bisa melihat. Udah mulai senyum-senyum, mulai masya Allah nyenengin. Pengen punya anak lagi saya. Ya Allah, udah hampir setengah bulan ini. Ya Allah nyenengin, senyum-senyum tuh ya Allah. Saya tuh seneng anak itu kalau umur 0 hari sampai 5 bulan itu senang saya. Habis itu biar nantilah. Nanti ya. Ini pelajaran malantum. Begitu anak sudah mulai umur 1 bulan 2 bulan udah ngejak ngomong. Itu dah. Nanti anak mulai bisa ngomong itu sekitar 1,5 tahun 2 tahun. Kalau sudah bisa 1 kata, ajarin la ilaha illallah. Rasulullah yang ngajarin, bukan saya. Jangan diajarin ya sedikit nggak apa-apa. Mam makan, mam. Kenapa kok gitu, nggak bb gitu ya? Diganti nanti. Amam, jangan mimi, bobo, jangan itu aja. Nanti yang di pikiran anak tuh makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. La ilaha illallah. Kurang lebih umur 2 tahun. Terus lanjut, nanti anak umur mulai 4 tahun sudah banyak dengar oke, ucapan oke, itu telinganya diperbaiki lagi. Dia muhakat, dia sifatnya muhakat, niru-niru. Apa yang didengar itu yang ditiru. Kalau umur 1 hari sampai 2 tahun hanya dengar aja belum bisa niru. Begitu 2 tahun mulai niru-niru yang sedikit-sedikit. Mulai 4 tahun apa yang didengar itu yang diucapkan. Anak kecil jangan diajak dialog. Dialog dalam arti coba menurut kamu, dialog, diskusi, diskusi, seminar, dialog interaktif lah. Ini nggak ngerti pendidikan. Doktrin, nak rukun iman itu ini ada 6 hafal. Karena itu umur segitu itu 1 hafalan anak-anak paling bagus. Yang kedua anak maksimal dalam taat. Apa itu anak-anak yang paling menyenangkan tuh umur itu? Mulai SMP mulai berani bantah. Ini muhadasa, muwazana ini SMP ke atas sampai SMA. Doktrin ya sesekali, muhadasah tadi ahyanan sesekali. Contoh. Ya marwahu Ahmad wal lafdhu lahu wa Tabrani an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu anna fatan, ya dari Abu Umamah al-Bahili. Abu Umamah al-Bahili ini sahabat Rasulullah yang terkenal dengan puasa sunnahnya. Sampai pernah Rasulullah ketemu beliau awal itu gemuk, begitu setelah beberapa tahun ketemu lagi kurus sekali. Itu karena beliau banyak puasa. Ini Abu Umamah al-Bahili. Baik. Kemudian anafatan syaban, sesungguhnya pemuda, ya, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu. Antum perhatikan Quran hadis itu kalau mengucapkan kata-kata pemuda itu hanya 2, kalau enggak fatan syaban. Enggak ada yang namanya murahik. Murahik remaja. Murahik itu sekarang dipakai banyak untuk istilah-istilah sekarang. Fatan syaban, nanti kapan-kapan kita berbicara masalah pemuda, karena sering orang ketika berbicara masalah anak muda itu yang dikedepankan yang jelek-jelek.
ya moralnya kurang bagus, pergaulan bebas, senang rokok, itu menurut survei banyak bohongnya survei itu. Kalau seandainya benar survei di Amerika 90% orang sudah hubungan badan. Di Amerika itu nggak cocok untuk di sini. Kenapa nggak surveinya di Saudi? Kenapa surveinya nggak di Mesir? Kenapa surveinya nggak di Sudan gitu ya? Yang itu negara-negara Islam yang dekat dengan Indonesia. Maka antum itu harus, para pendidik harus tahu istilah itu. Atan Nabi datang kepada Rasulullah SAW, faqala, kemudian berkata, ya Rasulullah, i'dzan li bizina, izinkan saya zina. Artinya apa? Peluang untuk berbuat jahat itu ada, tapi peluang untuk berbuat baik jauh lebih besar. Ini contohnya, ini ada sedikit masalah. Fa'aqbalal qawmu alaihi, maka para sahabat itu menghadap dia, ya. Fazajaruhu, kemudian mengusirnya. Faqalu, kemudian mereka mengatakan mah, hai jauh, mah. Itu bahasa Mesir. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, udunu, sini dekat sini. Udunu, mana iktarib, dekat sini. Fadana minhu qariban fajalasa, kemudian pemuda tadi mendekatkan, sangat dekat dengan Rasulullah, kemudian duduk. Dari sini antum, apa yang bisa antum baca? Pemuda mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan pemuda itu, keterbukaan pemuda itu dengan Rasulullah sehingga berani ngomong. Dan ana berharap antum itu seperti ini, antum tepat curhatnya anak-anak. Tapi sebaiknya juga sebelum itu dimulai, antum itu kalau bisa menjadi curhatnya istri antum pada Ustaz. Semakin sering istri antum itu curhat sama antum, berarti antum ini Masya Allah orang yang sangat dekat sama istri. Tapi seumur hidup antum gak pernah dicurhati istri, kemungkinan antum itu bukan insan, bukan manusia. Antum tahu kan bedanya insan dengan bashar? Kalau bashar itu lebih ke arah fisiknya, kalau insan itu lebih ke arah sifatnya. Itu bedanya insan dengan bashar. Antum lihat, cek di Quran. Maka insan itu dari kata-kata anis. Anis itu kutuk. Kutuk itu apa ya? Jinak gitu. Itu insan. Maka antum itu jinak. Kalau ada orang takut sama antum, berarti bisa jadi antum itu bukan manusia. Sehingga istri antum melihat antum itu kayak singa. Ini bukan, setiap melihat istri, melihat suaminya itu takutnya luar biasa. Si istri itu mau ngomong aja takut dia. Atau mungkin kebalikannya, saya lupa, nggak tahu saja. Jadi itu dimulai dari keluarga dulu. Ya, Bi tadi ngajar kimia di SMA tadi, ya Allah susahnya luar biasa. Bi. Gimana sih? Sini, apa gampang kimia itu. Sini coba. Ini. Masya Allah, Bi bisa lah. Gitu ya. Jadi dijadikan curhatan gitu loh. Bi, ini gimana cara ngajar ini, Bi? Ngajar apa tadi? Vektor. Tadi matematika ya, vektor. Alah, pakai tanya ke Abi. Gimana caranya? Bentar dulu, Abi sakit perut. Kita kamar mandi. Buka laptop, cek. Oh, artinya vektor tuh begini tuh. Vektor tuh artinya gini kan. Oh iya, Bu, Ibu kok tahu? Abi kok tahu? Mana Abi yang nggak tahu itu? Tahulah semuanya. Hebat Abi. Iya nih ngajarinnya gini. Masya Allah, makasih Bi. Bangga Umi sama Abi. Iyalah, Abi, nggak rugilah kamu nikah sama saya. Masya Allah. Itu ya. Ana berharap antum dekat sama istri, atau istri dekat sama antum. Nanti kalau istri dekat sama suami, anak ikut-ikutan. Nah kalau anak ikut-ikutan itu hawa itu akan kebawa di sekolah. Akan kebawa di sekolah, nanti sekolahan itu antum akan dicurhati oleh anak-anak. Tapi ingat, koridor syariat, yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan. Antum jangan milih-milih, saya kalau yang nyurhatin dia nggak mau, saya mau yang nyurhati ke akhwat. Ini bermasalah antum. Ya laki-laki gitu ya. Ini coba hebatnya luar biasa. Ya Rasulullah saya mau berzina. Ini belak-belakan itu. Belak-belakan gitu ya. Ya. Tapi juga antum harus menjaga wibawa antum sebagai seorang guru, gitu ya.
Anak berharap, maka anak tawarkan di kajian ayah itu, kajian para orang tua, nanti kita para anak-anak SMA itu buatlah sebuah majelis khusus nanti kalau sudah sudah normal ya. Judulnya majelis cinta. Ya, majelis cinta. Betul-betul berbicara masalah cinta. Yang teman yang sudah nikah udah pengalaman bagaimana antum punya rasa cinta kepada istri dan seterusnya. Yang dibicarakan cinta kepada sama manusia. Biar mereka itu ada tempat untuk menumpahkan isi hatinya. Ya, antum misalnya gini, Bi, saya senang sama si itu, Bi. Misalnya antum punya anak laki-laki, terus Bi, saya senang sama si Kak. Saya kalau lewat ketemu dia itu hati saya deg-degan ya, Bi ya. Itu Anda apa? Dulu Abi juga gitu, nak. Nah, gimana, Bi? Satu, alhamdulillah kamu berarti laki-laki normal. Karena kamu senangnya sama perempuan. Nah, itu fitrah itu. Tinggal kamu sudah siap nikah belum? Belum, Bi. Kalau belum, Abi ini yang mau ngambil. Oh, jangan gitu, Bi. Ayo kita saingan. Ya, kita saingan, jangan dikira Abi ini belum laku. Ayo kita saingan, ayo coba. Nah, gitu ya, guyon gitu ya. Enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Oke ya, lanjut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini yang dimaksud dengan muhadasah. Muhadasah kemudian menyingkap kesalahan anak muda. Rasulullah enggak mengatakan, "Nak, bertakwalah kepada Allah." Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan dekati zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang buruk. Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhlah 7 yang menghancurkan. Salah satunya zina. Neraka, orang yang berzina nanti mohon maaf, kemaluannya akan ditusuk dengan besi panas. Berzina laki-laki dan perempuan itu di alam kubur, di alam akhirat akan ditusuk dengan besi panas. Mau kamu? Ini enggak. Ini mudah. Kalau anak kecil, ya. Ini diajak mikir. Nah, atuhibbuhu li ummik, kamu mau enggak ibumu itu dizinai? Ya, ini namanya muwazanah. Ya, yang menganalogkan sesuatu. Kamu mau berzina kan? Oke. Berarti kalau orang lain mau menzinai ibu kamu gimana? Lah, langsung marah dia. Enggak, wallahi demi Allah ya Rasulullah, enggak mau. Enggak mau ibu saya dizinai dan semua orang enggak mau dizinai. Baik. Atuhibbu li ibnitik, mau enggak kamu dizinai untuk anak perempuan kamu? Nanti kalau kamu punya anak perempuan kamu mau enggak dizinai? Enggak mau lah ya Rasulullah. Baik, saya baca ini inti-intinya aja karena diulang-ulang. Afatuhibbuhu li ukhtik, saudari perempuan kamu punya kakak, punya adik perempuan, kalau dizinai mau enggak? Kamu kan mau berzina. Berarti orang lain boleh berzina juga dong dengan saudara kamu. La wallahi demi Allah ya Rasulullah, enggak mau. Orang pun enggak ridho kalau dizinai saudarinya. Afatuhibbuhu li ammatik, mau kalau bibi kamu dari bapak. Bibi dari bapak itu ammah, kalau khalah bibi dari ibu. Mau enggak? Afatuhibbu li khalatik, mau untuk bibi kamu dari ibu? Enggak. Nah, terus kita lihat fawadhu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini endingnya. Endingnya nih harus ditutup, di closingnya harus bagus. Tadi alhamdulillah tadi pagi tentang bagaimana judulnya tadi apa? Belajar matematika, iman membumbung ke angkasa. Tadi judulnya begitu. Tadi pagi ada 7 atau 6 orang. Bagaimana matematika itu mendekatkan diri kepada imam. Itu sudah bagus tadi, tapi closingnya yang kurang. Saya jadi tadi closingnya begini-begini. Ini closingnya. Fawadhu'a Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian meletakkan yadahu alaihi ke orang itu, dalam riwayat yang lain di hatinya, di dadanya. Waqala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dan peliharalah kemaluannya. Qala, perawi siapa? Abu Umamah Bali mengatakan, falam yakunil fata ba'da dzalika yaltafitu ila syai'in. Ya. Setelah itu anak muda tadi tidak yaltafit, tidak berbelok, tidak mikirin lagi itu. Berarti selesai. Itu cara Rasulullah menyelesaikan anak yang nafsunya meledak-ledak.
nafsunya tinggi, dan semua anak muda pasti punya nafsu yang seperti itu, dan itu normal. Tapi caranya Rasulullah dengan pertama dialog, kemudian yang kedua mendoakan, kemudian yang ketiga itu dengan cara menyentuh fisiknya. Ya, bisa jadi anak ini kurang belayan orang tuanya, bisa jadi anak ini kurang dididik oleh orang tuanya dan seterusnya. Fangzur, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyingkap kesalahan anak muda tadi dengan cara dialog. Baik, itu yang pertama. Orang yang salah menganggap zina itu biasa sama Rasulullah digunakan dengan cara muhakamah, dengan cara hiwar. Wa minan nau'i tsani. Nah, kemudian cara yang kedua apa tadi? Menganggap kebenaran itu hal yang biasa aja. Jadi ada kebaikan tapi dianggap biasa. Nih, marwahul Bukhari wa Muslim. Apa yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, wal lafzul Bukhari, lafaz milik Bukhari. Ini artinya apa? Ada dua hadis di Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbeda, kemudian pengarang ngambil yang di Bukhari. Nanti kalau di Muslim ada tapi mirip seperti itu. Kayak hadis innamal a'malu binniyat. Binniyat pakai jamak. Nanti di Sahih Bukhari innamal a'malu binniyat mufrad. Tapi maksudnya sama. Nah, nanti ada hadis Bukhari dengan Muslim yang mirip sama persis, itu ada beberapa. Itulah nanti ada buku namanya Al-Lu'lu'u wal Marjan fi mattafaqa alaihi asy-syaikhan. Nah, itu buku setebal seginilah kira-kira. Baik. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah keluar fi adha, di Idul Adha, au fitri, atau Idul Fitri. Ini artinya apa? Perawi ragu-ragu antara Idul Adha dengan Idul Fitri, atau dua-duanya pernah dilakukan, Idul Adha dan Idul Fitri. Ilal musalla, menuju musalla. Apa itu musalla di zaman Rasul? Musalla di zaman Rasul adalah tempat untuk sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa di luar masjid, maka namanya musalla. Letaknya di mana? Kalau ada yang pernah umroh, itu letaknya dari Masjid Nabawi itu ke arah kanan kurang lebih sekilo. Ya, sekilo itu sekarang ada Masjid Abu Bakar dengan Masjid Ghamamah. Yang masjid warnanya hitam itu, disitulah musolanya Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, ya, kemudian menyembelih kurban juga di situ. Itu namanya musola. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ya ma'syaron nisa, wahai para perempuan, tasaddaqna, sedekahlah kalian. Nih, Rasulullah mengkhususkan ibu-ibu untuk sedekah. Kenapa? Rasulullah itu lebih senang apa? Tasaddaqna, sedekahlah kalian. Berarti perempuan itu apa sifatnya? Pelit. Bukan sini, itu zaman Rasulullah, bukan ibu-ibu. Zaman Rasulullah. Maksudnya pelit itu senang dengan harta. Kenapa? Bagi perempuan, harta itu lebih bernilai daripada nafsu. Harta itu lebih bernilai daripada laki-laki. Ini saya kasih tahu. Laki-laki, wanita itu lebih bernilai daripada harta. Ya, betul nggak? Saya ulangi, perempuan itu harta lebih bernilai daripada pria. Laki-laki, wanita itu lebih bernilai daripada harta. Maka seorang perempuan itu kalau dihadapkan dua calon mempelai, atau mohon maaf, dua calon laki-laki, yang satu miskin, ya, miskin, tapi dia itu ganteng, miskin tapi ganteng, dengan laki-laki biasa tapi kaya raya, maka mayoritas perempuan milih yang biasa tapi kaya raya.
Oke? Jujur itu ya, betul kan? Ya jangan, nggak usah terlalu kelihatan soleh. Nggak usah sayang itu. Udahlah, ini bukan omongan saya kok. Perempuan, laki-laki beda. Ada wanita cantik tapi miskin. Ada wanita biasa tapi kaya. Itu mesti kita milih yang miskin walaupun yang cantik walaupun miskin. Begitu. Ya. Nah ini kata Rasulullah, tasaddaqna, sedekahlah kalian. Dari ini nanti ya para ustaz, nanti ada bab khusus bagaimana cara memanage keuangan dalam rumah tangga. Ya, Al-Qur'an berbicara itu surat An-Nisa ayat 36. Yang mana intinya kalau antum punya uang lebih, itu antum tuh kalau punya uang jangan dikasihkan seluruhnya kepada istri antum. Ya. Wa bima anfaqu min amwalihim, sebagian harta mereka. Antum punya pemasukan total sebulan itu 20 juta misalnya. Jangan dikasihkan semua kepada istri antum. Kasihkanlah 19.900.000 rupiah. Ya, itu kalau antum punya uang lebih. Nah, anda praktekkan dalam rumah saya, gitu ya. Itu ya. Ya antum punya berapa gitu kan? Tapi kalau cuma uang punya 1 juta, ya kasih aja lah semuanya 1 juta. Tasaddaqna, sedekahlah kalian. Fa inni uritukunna. Apa artinya fa inni uritukunna? Aku melihat. Uritukunna apa artinya? Yang anak-anak yang bisa bahasa Arab. Mau saya diperlihatkan kalian itu. Urid itu tadinya aroniyallahu. Ini kata kerja pasif voice. Aroniya aslinya itu aroniyallah. Saya diperlihatkan kalian itu aktsar alinnar. Mayoritas penduduk neraka didominasi wanita. Coba. Fakulna, coba lihat istri para sahabat. Mereka tidak protes dengan ucapan itu. Nggak pernah, ya Allah, ya Rasulullah, berarti Allah nggak adil. Gitu orang-orang liberal. Nggak adil ya Rasulullah, enggak. Kulna bima ya Rasulullah. Mereka pengen tahu. Loh kok bisa? Bukan, nggak adil Allah itu nggak adil, enggak. Bima ya Rasulullah. Kenapa? Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Ya. Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Penyebabnya 2. 1, tukthirnal la'na, kalian banyak melaknat, banyak mencaci, banyak mengucapkan ucapan tidak baik. Maka apesnya laki-laki itu mata, apesnya perempuan itu lisan. Wa takfurnal ashir, dan kalian mengingkari suami kalian. Banyak wanita itu yang tidak menghargai suaminya, tapi menghargai suami orang. Itu ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Saya tidak melihat wanita-wanita yang akalnya lemah dan agamanya lemah. Azhaba lilubbir rajuli, yang akan menghilangkan kecerdasan laki-laki. Al-hazim, al-hazim itu yang kokoh. Min ihdakunan, dari salah seorang di antara kalian. Maksudnya ada laki-laki yang cerdas, tapi kadang-kadang kalah dengan wanita yang akalnya itu kurang. Akalnya kurang itu artinya dia sebenarnya nggak cerdas amat, tapi bisa mengalahkan. Loh, kenapa wanita itu akalnya kurang? 1, wanita itu lebih cepat lupa daripada laki-laki. Ya, cepat lupa. Kemudian din, karena apa? Wanita itu ada haid, ada nifas. Begitu disampaikan seperti ini, para istri sahabat nggak protes. Kenapa? Wanita itu menganggap sedekah itu sesuatu yang biasa aja. Nah, Rasulullah ingin mengatakan bagi mereka-mereka yang lupa dengan kebaikan itu, diajak bicara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh betapa
Rasulullah mengajarkan kepada kita lewat hadis ini, ada perempuan yang sudah baik, perempuan ini sudah baik, tapi ada yang kelewat. Ya, bahkan dalam hadis yang lain ini tasaddaq Nabi walau bitamr, walaupun hanya satu tamr. Walaupun hanya satu tamr, walaupun hanya satu biji kurma. Ini untuk menunjukkan bahwasanya dengan sedekah itu menyebabkan para wanita itu selamat dari neraka. Nah, pertanyaannya adalah kenapa wanita itu banyak masuk neraka? Yang pertama tadi lisan. Kemudian yang kedua karena tidak menghargai suaminya. Ya, tidak menghargai suaminya. Maka kepada para ustazah, jadikan suami itu adalah kendaraan menuju surga. Jadikan suami itu kendaraan menuju surga. Jangan jadikan suami itu seperti mesin ATM. Store sini Pak. Store. Bukan. Antum lihat ada sahabat yang miskin. Bahkan akhirnya istrinya nanti memberi sedekah kepada suaminya, memberi nafkah. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud, itu orang miskin. Istrinya namanya Zainab, itu kaya. Maka dia bawa duit kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika ini saya berikan kepada suami saya, apakah ini bernilai sedekah ya Rasulullah? Sebegitunya istri para sahabat. Coba kalau akhwat punya suami jarang ngasih duit, kira-kira apa sikap para ustadzah ini? Ustadzah butuh kebutuhan bulanan itu sebulan taruhlah sekitar 3 juta misalnya. Suami kadang-kadang sebulan cuma ngasih 1 juta, kadang-kadang ngasih 1,5 juta, kadang-kadang minta kepada istri. Kira-kira gimana? Apa kira-kira? 1, sabar, mendem jeruk, pendem gitu ya. Yang kedua, pulangkan saja aku pada orang tuaku. Itu kalau akhwat punya iman, inilah kesempatan saya untuk menjadikan suami saya sebagai jalan menuju surga. Toh hidup juga nggak lama-lama. Maka puncaknya wanita soleh itu ada di Asiyah binti Muzahim. Ya, Asiyah binti Muzahim itu punya suami. Siapa namanya suaminya? Tuhan Fir'aun. Suaminya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Suaminya Tuhan. Tapi kenapa beliau itu masuk surga? Bahkan anak beliau itu adalah salah satu tuan ya, penghulu, bos begitu ya di surga, karena menjadikan Fir'aun itu kendaraan menuju surga. Bolehlah itu Tuhan, mengaku Tuhan, dia kafir, tapi tetap dilayani. Sampai suatu saat nanti Asiyah ini ketahuan keimanannya, kemudian Fir'aun mengumpulkan bala tentara. Ini si Asiyah akhirnya disiapkan semacam wajan penggorengan, kasih minyak. Begitu sudah umap itu apa? Umap mendidih. Nah, gimana? Kamu masih mau beriman apa enggak? Masih mau beriman enggak? Ya, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu mau dilempar, senyum-senyum si istrinya nih. Asiyah ini senyum-senyum. Kata Fir'aun, "Wahai bala tentara, adakah di antara kalian orang yang lebih gila daripada perempuan ini?" Padahal istrinya sendiri. Mau disiksa, mau saya siksa, malah senyum dia. Gila dia. Dalam riwayat tafsir, kenapa beliau itu senyum? Disitulah beliau berdoa, "Rabbi binili 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin." Dan itu Allah tampakkan Asiyah di akhir-akhir sebelum disiksa itu surga yang sudah nunggu, bangunan surga yang sudah menunggu. Dilempar, maka beliau senyum. Nah, kira-kira ustazah ini kan suaminya nggak seperti Fir'aun kan? Itu ya, nggak seperti Fir'aun. Seperti Fir'aun aja sabar Asiyah itu. Apalagi ini soleh-soleh, masya Allah, luar biasa ustaz, masya Allah. Lanjut, yang ketujuh. Ya, oke, atau kita tanya jawab dulu. Nomor 6, muhadasah, dialog. Ya,
Ini antum bisa praktekkan di kelas antum. Misalnya antum buat jadwal 1 bulan, dialognya sekali sebulan. Dialognya sekali sebulan. Diskusi sekali sebulan. Ya, kemudian evaluasi sekali sebulan. Antum doktrin 10 kali sebulan. Antum buat seperti itu. Nah, oke. Sebelum dilanjut, silahkan kalau ada yang mau ditanya. Jangan pakai HP saya nggak tahu kemana. Ya, langsung atau pakai surat cinta dari para akhwat. Fadhal Ustaz. Antum udah nikah ya? Alhamdulillah. Istri antum bawa ke sini lah. Lagi mau Ustaz. Udah punya anak? Wah, kalah anaknya, Masya Allah. Fadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian suaminya contohnya mungkin tidak sholat Jumat sekian waktu atau tidak sholat, itu kan keluar dari agama Islam. Kemudian ketika berhubungan badan kan artinya menjadi zina. Ya. Dengan kasus yang terjadi terhadap Fir'aun itu gitu. Kok kemudian tetap si Asia ini masih membersamai Fir'aun. Fir'aun udah kafir. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan istri antum seperti Asia, insya Allah. Bukan solehnya itu loh. Baik, bukan, jangan dilanjutkan. Dan antum sepertinya bukan. Oke. Baik, hanya solehnya, keteguhannya luar biasa gitu ya. Apa tadi pertanyaannya? Loh, suaminya kan kafir, betul? Suaminya kafir. Betul, suaminya kafir dan dia muslim. Kenapa nggak dicerai? Antum perhatikan, jangankan itu, di zaman Rasulullah aja masih ada. Ya, siapa? Suaminya kafir, istrinya muslimah. Ayo, siapa? Bisa? Satu aja contoh. Jazakillah khairan, mumtaz. Mudah-mudahan dia ahli surga. Zainab binti Rasulullah SAW. Zainab itu punya suami namanya siapa? Abu Rabi'. Abu Rabi' itu Zainab muslimah, anaknya Nabi. Suaminya Abu Rabi' ketika itu nikah sebelum Rasulullah diangkat Rasul. Begitu setelah menikah ternyata ada sebelumnya enggak, sebelumnya belum ada aturan itu. Begitu Rasulullah nanti hijrah, maka ada perintah untuk itu wala tankihul musyrikati hatta yu'min dan seterusnya itu. Maka Rasulullah memberikan kesempatan kepada Zainab untuk mendampingi Abu Rabi' di Mekah sampai Zainab itu kuat atau sampai Abu Rabi' itu masuk Islam. Nanti antum ada bab di dalam fikih ketika dua-duanya ini muslim, suaminya muslim, istrinya muslimah, suaminya murtad. Apakah hubungan nikah mereka itu rusak dengan adanya murtadnya suami? Nanti ada 4 pendapat. Salah satunya adalah rusak total, dan ini pendapat yang lemah. Pendapat paling kuat yang dipakai ulama adalah istri berhak untuk menentukan apakah tetap menjadi istrinya yang kafir sampai nanti istrinya nggak kuat untuk mendampingi suaminya, atau suaminya menceraikan, atau suaminya masuk Islam. Dan ini bagian daripada dakwah. Bagian daripada dakwah. Jadi kalau begitu suaminya kafir, istrinya lepas, enggak. Karena dia udah diikat oleh sebelumnya. Ikatan sebelum dia masuk Islam atau dua-duanya Islam, itu boleh. Akhirnya apa? Itu nunggu sekitar 8 tahun. Antum bisa bayangkan, nunggu sekitar 8 tahun sampai akhirnya nanti Abu Rabi' pindah ke Madinah, kemudian menyatakan keislamannya. Satu itu. Contoh lagi siapa? Hah? Contoh lagi siapa? Baik, anaknya Rasulullah lagi. Siapa? Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Nikah sama siapa?
Anaknya Abu Lahab, Ruqayyah nikah sama Utbah, Ummu Kulsum nikah sama Utaibah. Dan kita tahu lah Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Musuh bebuyutan. Nah, tapi cuma ini konteksnya lain, tapi tetap menikah. Ya, tetap menikah yang akhirnya nanti Utbah sama Utaibah menceraikan Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Nanti datanglah Utsman bin Affan menyelamatkan mereka berdua. Jadi statusnya ini tetap menjadi istri, tetap menjadi istrinya Fir'aun, kecuali nanti kalau misalnya Asia minta gugat cerai, namanya khulu. Tapi beliau nggak minta gugatan cerai itu tadi karena menjadikan suaminya ini menjadi kendaraan. Atau Fir'aun menceraikan Asia. Ini enggak. Ini secara hukum tetap mereka menjadi suami istri. Baik, ada yang lain silakan. Kalau nggak ada lanjut. Sada? Ada kertas? Surat cinta monggo di sini. Fadhal Ustaz. Mohon penjelasan, saya pernah mendengar salah satu bab karena tadi baca-baca ini batas turnal akhir. Kita satu bab tentang apa namanya? Al-kufru dunal kufri. Baik. Al-kufru dunal kufri itu nanti antum ketemu di surat Al-Maidah ayat 44, ayat 45 sama ayat 47. Saya ulangi, antum ketemu kata-kata al-kufru dunal kufri itu di ketika antum bab belajar akidah. Ya, itu nanti dalilnya di surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47, posisi tengah ke bawah dengan kiri ke atas. Begitu kata Ustaz Adi Hidayat. Ya. Begitu ketika Allah SWT berfirman, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabi," dan seterusnya. Apa itu al-kufru dunal kufri? Yaitu ketika ulama menafsirkan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Terutama ayat 44 itu. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak menghukum apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang kafir. Dan ayat ini banyak disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. Semua aturan yang tidak bersumber dari Al-Quran dianggap orang itu kafir, sehingga kita lihat banyak orang, beberapa orang itu yang mengkafirkan pemerintah. Mengkafirkan pemerintah, demokrasi kafir, Pancasila kafir, Undang-Undang 45 kafir. Antum cek di YouTube atau di Google ya. Wallahualam masih ada atau enggak. Itu sekarang yang jadi tokohnya adalah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya mungkin kita yang salah, Ustadz Aman Abdurrahman. Pernah dengar antum? Ustadz Aman Abdurrahman. Itu kakak tingkat saya di Libya. Saya semester 1, beliau semester 5 kalau tidak salah. Dan beliau itu orangnya alimnya luar biasa. Alim, zuhud, nggak ngerti apa-apa kecuali belajar. Kemudian ya singkat cerita beliau kemudian belajar di mana, habis itu punya itu pemerintah kafir dan seterusnya. Sekarang beliau masih di penjara di Sukamiskin. Ya, penjara Sukamiskin. Apa itu al-kufru dunal kufr? Ya, mungkin saya kalau ketemu beliau kayaknya masih ingat sama saya karena dulu kami biasa duduk bersama gitu ya. Dan beliau sudah divonis mati. Padahal bapak mertuanya itu tentara padahal. Bapak mertuanya itu, antum cek aja nanti di Google, Aman Abdurrahman. Nah, al-kufru dunal kufr, kekufuran di bawah kekufuran. Artinya ada kekufuran yang tidak menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Itu maksudnya al-kufru dunal kufri, singkat ceritanya begitulah. Ya, banyak kata-kata kufur yang tidak bermaksud itu keluar dari Islam. Contoh, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Ya, inna adzabi lasyadid. Kemudian sabda Rasulullah SAW, apa itu? Sibabul muslim fusuq wa qatluhu kufur. Ya, mencaci orang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Kekufuran di sini bukan menyebabkan dia keluar dari Islam, itu namanya al-kufru dunal kufri. Kayak ini, wa takfurnal ashir, dan kalian mengkafirkan ashir. Kafir itu apa sih? Kafir itu artinya mengingkari, tidak mengakui, itu bahasa secara bahasa kafir itu. Menutupi, maka ini ada namanya cover. Ini cover. Ini cover, itu bahasa Arab. Cover. Ini hard cover, ini soft cover. Disebut cover kenapa? Selama ini ditutup, dia nggak bisa ketahuan di dalamnya. Harus dibuka. Harus ada hard cover, soft cover baru oh isinya ini. Itu ya, itu al-kufru duna kufrin. Kemudian kata Rasulullah SAW, man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah. Wa man halafa bi ghairillah, dan siapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah faqad kafar. Sungguh dia sudah kafir. Kafir di sini adalah tidak menyebabkan keluar daripada Islam. Misalnya, saya katakan contoh, naudzubillah, mudah-mudahan enggak. Demi matahari. Saya ngomong demi matahari. Ucapan saya itu adalah kufur. Tapi tidak tiba-tiba saya keluar daripada Islam. Itu maksud al-kufru duna kufrin. Baik, silakan yang lain. Fadhal Ustaz. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya para wanita itu disuruh untuk bersedekah karena wanita paling banyak penghuni neraka. Iya. Dalam Al-Quran juga bahwasanya orang yang sudah meninggal itu pengen dihidupkan kembali dan mereka pengen beramal soleh, dan amalan tersebut yang paling utama itu pengen bersedekah. Kemudian di sini bersedekah di sini dikhususkan bersedekah harta atau apa, kan ini kan tidak dijelaskan bersedekah seperti apa gitu, Ustaz. Apakah ada sedekah khusus yang harus yang dispesifikkan untuk bersedekah, atau ada jenis-jenis sedekah lain, dan sedekah apa yang paling utama dari yang diperintahkan? Baik, Masya Allah, jazakallah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu ada di surat Al-Munafiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas shalihin." Jadi orang kalau mau mati itu dia nyeselnya luar biasa, kemudian dia ingin sedekah. Ulama mengatakan kenapa ingin sedekah bukan ingin sholat? Ya, jawabannya apa kira-kira? Fa'as-sodaqoh. Kenapa saya harus sedekah? Bukan saya sholat, saya puasa. Satu, ayat itu berkaitan dengan mukmin. Apa ayat pertamanya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Berarti ayat ini untuk orang beriman. Orang beriman itu mesti sudah sholat. Dia sudah sholat. Maka setiap orang yang beriman mesti sholat. Tapi tidak semua orang beriman sedekah. Satu itu. Yang kedua, kenapa? Kalau pahala sholat itu berhenti ketika dia mati. Begitu antum mati, antum gak dapat lagi pahala sholat. Kecuali kalau antum ngajarin sholat, itu beda lagi babnya. Tapi kalau sedekah, begitu antum mati, sedekah ini masih jalan. Maka kenapa dia itu berangan-angan sedekah? Karena apa? Dia tahu ini mau mati. Ya, akhirnya begitu mati tahu nanti sedekah akan berjalan. Satu itu. Kemudian yang kedua, sedekah itu dari kata-kata soduko atau sedekah yastuku yang artinya benar. Sedekah itu artinya melakukan sesuatu untuk menunjukkan kebenaran apa yang diucapkan dan diyakini. Itu makna sedekah. Nah, sedekah yang dimaksud di sini apa? Semua hal yang bermakna sedekah itu masuk dalam hal ini. Sedekah itu maknanya yang pertama zakat. Ya, sedekah itu makna yang pertama zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ini sedekah.
Jadi sedekah itu mencakup satu zakat. Bisa jadi orang yang beriman tadi itu tidak mengeluarkan zakat. Sedekah yang pertama zakat, yang kedua infak secara umum. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, infak kepada istri, ya, suami menginfakkan istri itu bagian daripada sedekah. Yang ketiga, dan ini yang paling banyak, yang paling banyak dipakai ulama, yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah wakaf. Maka kata Jabir bin Abdullah, tidak ada sahabat Rasulullah yang mempunyai kelapangan melainkan mereka semuanya wakaf. Cuma di Indonesia wakaf itu masih berputar di sekitar 3M. Ya, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. 3M. Antum berarti tidak secerdas Menteri Sosial. Menteri Sosial itu 17M. Kita cuma 3M. Berarti dia masih ada 14M lagi. Saya nggak tahu M-nya apa itu ya. Paham maksudnya? Baik, ini kalau wakaf kita ini seputar 3M aja. Masjid, madrasah, sama makam. Ya kan, kalau orang infak kan seperti itu kan? Masjid, madrasah, makam. Loh, nanti ada bab panjang sekali tentang wakaf. Ya, bab sangat panjang tentang wakaf. Antum contohnya. Suatu saat Umar bin Khattab itu ikut perang. Kemudian dapat harta rampasan kebun di Khaybar. Milik orang Yahudi. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, tidak ada kebun yang terbaik melebihi kebun Khaybar ini. Apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, tahan asalnya, ya, tahan aslinya, ya, tahan aslinya itu artinya apa? Barangnya, hartanya itu kamu tahan, dan hasilnya kamu gunakan untuk mensedekahai istri dan anak-anak. Tahan asalnya itu artinya apa? Kebun itu jadi wakaf. Kebun itu jadi wakaf. Kemudian hasilnya untuk kita, untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Kita tahunya kalau sudah, kenapa orang itu nggak mau wakaf, Ustaz? Jarang mau wakaf karena tahunya orang wakaf itu hartanya hilang. Ini salah. Wakaf itu kita bisa menikmati. Saya bisa, misalnya saya punya mobil, mobil saya udah saya jual, saya lupa. Saya punya motor itu apa? Motor terbaik itu Supra X. Motor ini saya wakafkan ke Yayasan Darul Fatah. Tapi saya pakai, itu boleh. Nanti setelah saya pakai, kalau saya meninggal, nanti yang berhak memakai anak saya yang pertama. Yang penting itu tidak dijual. Lo kan enak. Justru dengan wakaf itu melindungi harta. Nanti kapan-kapan kita berbicara masalah wakaf, cukup panjang. Wakaf, maka nanti wakaf itu ada 3. Ada wakaf khairi, ada wakaf dzurri, ada wakaf mushtarak. Wakaf khairi itu wakaf sosial untuk yatim masjid dan seterusnya. Wakaf dzurri, wakaf untuk anak. Ini saya punya apartemen ini misalnya, saya wakafkan. Wakaf hebat. Saya wakafkan. Wakaf ini hasilnya untuk anak saya yang pertama. Itu aman itu. Nanti begitu kita meninggal, anak tinggal menikmati. Nanti begitu anak pertama meninggal, dia wakafnya kemana? Ini untuk anak pertama saya, begitu, itu namanya wakaf. Jadi gitu, sedekah itu meliputi zakat, infak, kemudian wakaf. Maka saya ingin memastikan antum harus punya gerakan sedikit aja untuk wakaf. Contohnya gampang. Ini ada keran rusak. Ini rusak. Antum beli beli keran, antum ganti, antum lihatkan ini untuk wakaf masjid. Itu wakaf, itu bisa. Itu ya. Antum itu ada jam. Saya udah pengen berharap jam ini diganti.
masjid saya tuh pengennya ada imsak, setelah imsak subuh, setelah subuh isyraq duha. Belum ada itu harganya sekitar 5 juta. Antum bisa bareng-bareng atau sendiri-sendiri. Nah ini wakaf Ustaz, wakaf jam. Sendiri misalnya sendiri antum misalnya boleh. Ini saya wakafkan ke Masjid Darul Fatah setahun. Setelah setahun saya ambil, saya wakafkan ke masjid yang lain. Itu boleh. Itu namanya wakaf bersyarat. Boleh kok. Bingung ya? Mudah-mudahan antum gak bingung. Baik, ada lagi paling terakhir. Udah jam hampir setengah 6. Silakan. Ustazah, ada surat cinta? Nggak ada. Baik, masya Allah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Baik, yang ketujuh kayaknya kita ini aja, kita lewati. Udah hampir setengah 6. Yang ketujuh ini, nggak panjang. Nggak ada ya? Terakhir ya udah terakhir Ustaz. Berarti kalau misalkan kita mengajarkan sebuah ilmu itu apakah termasuk dalam sedekah juga atau tidak? Mengajarkan ilmu tidak masuk dalam sedekah, tapi dia termasuk amal jariah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Ahmad, sab'un ada 7, ya ada 7 ya jalilil abdi yang akan mengalir untuk hamba itu ujurahunna pahalanya au ajruhunna pahalanya ba'da mamati setelah dia wafat wa huwa fi qabri dan dia di dalam kuburnya. Ada 7. Yang satu man 'allama ilman, orang yang ngajari ilmu. Ya, orang ngajarin ilmu. Maka ana ingin memastikan antum semua para guru. 1, tolong semua yang antum ajarkan itu benar. Saya ingin memastikan antum apapun antum kalau ngajarin itu dipastikan ini benar. Mau fikihnya, mau tauhidnya, mau matematikanya, mau IPA dan seterusnya benar. Kenapa? Kalau ngajarin salah nanti salah. Maka terutama ya kalau saya karena memang bidangnya di agama itu saya agak umih itu cerewet dalam bab imla. Antum tahu sendirilah yang anak mahat itu bagaimana saya itu orangnya sangat cerewet kalau masalah nulis. Ini hamzah ini harusnya ada, harusnya nggak ada. Kenapa? Ana lihat anak-anak mahat itu ketika ngajar itu masya Allah meremehkan yang seperti itu. Kan memang pelajaran yang paling disepelekan itu kan imla. Maka kenapa saya itu cerewet? Itu karena apa? Ana nggak ingin antum ngajarin salah. Loh, ngajarin bener aja belum tentu bener anak buah kita itu, anak didik kita. Ini ngajarin salah pasti anaknya salah. Ya contoh alhamdu, alifnya hamzahnya dikasih hamzah, alifnya dikasih hamzah, hamzah qat'i. Coret. Apa Ustaz ini? Ini salah kamu nih. Kadang-kadang anak diajarin kita koreksi, anak itu nggak nerima. Ya nggak menerima. Maka mohon maaf, dampak dari seperti itu anak kalau disuruh bimbing skripsi, anak sebenarnya udah nggak mau lagi. Tapi masih ditunjuk. Kenapa? Anak itu mohon maaf, ada satu anak begitu ketahuan pembimbing skripsi keduanya saya langsung nangis dia. Aduh, nangis ngeluh sama kakaknya. Kakaknya ngomong sama saya, perempuan. Kenapa Ustaz? Tapi ini. Ya memang coret-coret. Kertas itu satu rem bisa jadi masih kurang. Print salah lagi. Ya saya itu nggak ada urusan. Kalau mau lanjut, kalau enggak ya sudah. Maka antum aja yang belum selesai di state, antum berdoa aja ya Allah mudah-mudahan pembimbingnya bukan Ustaz Taufik. Nggak apa-apa. Yang berdoa itu nanti justru malah saya laporkan ke Arman, saya aja yang menjadi pembimbing. Itu kenapa ngajarin salah aja, ngajarin bener aja bisa salah. Apalagi ngajarin salah satu itu. Kemudian yang kedua, kasih tahu ke mereka kenapa kalian belajar ilmu ini. Ini kedepannya tuh ilmu ini bermanfaat apa gitu loh. Kemudian yang ketiga semua antum ini adalah ustadz. Jadi jangan sampai guru matematika hanya ngajar matematika, guru bahasa Indonesia hanya ngajar bahasa Indonesia. Kita ingin terintegrasi semuanya.
Ya, guru bahasa Indonesia ya penasehat, guru agama ya penasehat, semuanya pengen begitu. Dan inilah yang kita idamkan menjadi sekolah Quran. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Poin yang ketujuh, so'aluhu sallallahu alaihi wasallam ashabahu la yakshifa dzaka'ahum wa ma'rifatahum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.